Kisah terciptanya rompi Ontokusumo yang legendaris. Rompi Ontokusumo adalah pusaka milik Kanjeng Sunan Kalijaga, salah seorang anggota Wali Songo yang namanya sangat terkenal di seluruh Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Sebagai seorang ulama besar, beliau merupakan manusia linuih yang serba bisa. Nama asli Kanjeng Sunan Kalijaga adalah Raden Syahid, putra Adipati Wilwatikta dari Tuban. Nama Kalijaga atau Kalijogo artinya orang yang menjaga sungai, karena kebetulan beliau pernah bertapa di tepi sungai. Pendapat lain menafsirkan bahwa nama Kalijaga mengandung makna sebagai penjaga aliran kepercayaan yang hidup pada masa itu, supaya tidak membahayakan umat, melainkan untuk mengarahkan kepada ajaran Islam yang benar. Konon, dalam tapanya, Raden Syahid disuruh oleh Sunan Bonang agar menunggui sebuah tongkat di tepi sungai. Hal itu merupakan simbol bahwa Raden Syahid mendapat tugas untuk menjaga pegangan hidup, yaitu agama Islam di tanah Jawa pada masa itu yang masyarakatnya sudah menganut aliran kepercayaan selain Hindu dan Buddha. Setelah sekian lama menunggu tongkat di tepi sungai, Raden Syahid tetap tidak bergeming dari tempatnya. Beliau juga tidak hanyut oleh aliran sungai, tapi karena lamanya beliau bertapa di tempat itu sampai sekujur tubuhnya ditumbuhi lumut, akar-akar pohon dan rerumputan. Hal itu juga mengandung arti bahwa dalam dakwahnya Raden Syahid dapat bergaul dengan segala lapisan masyarakat di tanah Jawa sehingga mengotori tubuhnya, tapi selanjutnya dapat dibersihkan oleh Sunan Bonang dengan ajaran agama Islam hakiki tingkat tinggi. Semua simbol tersebut juga ada keterkaitannya dengan rompi Ontokusumo dan Ajimat Kalimosodo yang merupakan piandel Kanjeng Sunan Kalijaga, agar tidak salah dalam mengartikannya bahwa cara dakwah Kanjeng Sunan Kalijaga memang menggunakan simbol-simbol yang tersirat melalui karya seni, tokoh-tokoh fiksi, atau benda-benda pusaka yang semuanya kebetulan memiliki makna spiritual yang sangat dalam, yang sulit dipahami oleh orang-orang awam sehingga seringkali menjadi salah arti dan salah dalam memaknainya. Kanjeng Sunan Kalijogo dianggap sebagai orang sakti mandraguna dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dan karena kesaktiannya, beliau juga mendapat julukan Wali Wolu Sici Tinari. Beliau adalah seorang murid kesayangan Kanjeng Sunan Bonang. Salah satu pusaka piandel Kanjeng Sunan Kalijogo adalah rompi Ontokusumo yang sangat terkenal kehebatannya sehingga banyak mengilhami para praktisi supranatural untuk menciptakan rompi-rompi sejenis. Tapi rompi Ontokusumo yang asli hanya milik Kanjeng Sunan Kalijogo atau orang yang mendapatkan wedaran langsung dari beliau. Turunnya rompi Ontokusumo dilatar belakangi dari perseteruan antara Kanjeng Sunan Kalijogo dan Nyai Ratu Kidul, penguasa pantai selatan yang menjadi sentral kekuatan ilmu hitam di Nusantara. Menurut cerita, pada suatu ketika semua daerah di kawasan sekitar pantai selatan dilanda hujan badai yang sangat hebat dan wabah penyakit yang merajalela. Pagebluk yang ditimbulkan oleh kejahatan Nyai Ratu Kidul tersebut telah merenggut banyak korban jiwa. Melihat kejadian itu, Kanjeng Sunan Kalijogo tidak tinggal diam. Kemudian beliau menantang Nyai Ratu Kidul untuk adu kesaktian. Pada pertarungan pertama, Kanjeng Sunan Kalijogo mengalami kekalahan. Setelah itu, Kanjeng Sunan Kalijogo mendapat wangsit dari malaikat Jibril bahwa untuk mengalahkan Nyai Ratu Kidul, Kanjeng Sunan Kalijogo harus mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian, Kanjeng Sunan Kalijogo melaksanakan titah dari wangsit tersebut dan mendapatkan pusaka rompi Ontokusumo. Dan benar saja, dalam pertarungan kedua, Nyai Ratu Kidul langsung tunduk dan takluk pada Kanjeng Sunan Kalijogo, dan pagebluk Mayangkara pun berakhir. Kemenangan Kanjeng Sunan Kalijogo dari Nyai Ratu Kidul itu semakin membuktikan kedikdayaan beliau.
apalagi setelah beliau mendapatkan pusaka rompi Ontokusumo. Rompi ini diperoleh pada hari Jumat Legi saat para wali songo berkumpul di Masjid Agung Demak. Dalam pertemuan itu, melalui proses yang tidak bisa dipahami oleh orang awam, tiba-tiba datang sepucuk surat yang konon datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo akan mendapatkan hadiah berupa kulit kambing pada hari Kamis Legi, malam Jumat Pahing. Selanjutnya, kulit kambing tersebut harus dibuat menjadi rompi sebagai piandel untuk Kanjeng Sunan Kalijogo. Sedangkan kulit kambing yang tersisa dibuat menjadi kotang dalam dan diberikan kepada Sunan Muria. Tapi sayangnya, kotang dalam tersebut tidak pas dengan tubuh Sunan Muria. Begitupun ketika diberikan pada wali lainnya. Akhirnya, kotang dalam tersebut musnah dan raib hingga kini. Mungkin karena asal-usulnya yang sulit ditembus dengan pikiran orang awam tersebut menjadikan kekuatan yang ada pada rompi Ontokusumo sangat luar biasa. Bahkan para wali juga tidak dapat menyimpulkan secara pasti cahaya yang terdapat pada rompi tersebut. Konon, sejak saat itu Kanjeng Sunan Kalijogo selalu mengenakan rompi sakti itu dan hanya Kanjeng Sunan Kalijogo yang memiliki rompi itu, sedangkan para wali yang lain tidak memilikinya. Memang banyak sekali rompi Ontokusumo tiruan yang dibuat oleh para praktisi supranatural. Kekuatan dari rompi Ontokusumo tiruannya tentunya berbeda-beda, tergantung dari tingkat keilmuan pembuatnya. Rompi Ontokusumo diyakini memiliki tuah untuk kekebalan, kekuatan, keselamatan, wibawa, dan proteksi diri dari serangan fisik maupun non-fisik.